Halo, selamat malam. Kalau kamu kebetulan sedang memegang sesuatu malam ini, mungkin ponselmu atau remote TV, coba letakkan dulu sejenak. Ya, taruh saja di sebelahmu. Biarkan tanganmu istirahat dulu ya. Bener. Sekarang, mari kita tarik napas panjang sama-sama. Tarik yang dalam, tahan sebentar, dan hembuskan perlahan. Malam ini, di hari Senin, 4 Mei 2026, aku tahu kamu mungkin sedang merebahkan diri di kasur setelah hari yang rasanya kayak nggak ada habisnya, kan? Hari yang panjang banget, pastinya. Iya, bahumu mungkin terasa kaku, pikiranmu masih berlarian ke sana kemari, memikirkan apa yang belum selesai hari ini, dan daftar panjang tentang apa yang harus disiapkan untuk orang lain besok pagi. Tapi malam ini, di ruang dengar kita, kamu nggak perlu memikirkan siapa-siapa. Waktu ini sepenuhnya cuma buat kamu. Betul sekali. Kalau kamu merasa sangat lelah malam ini, sebuah lelah yang rasanya meresap sampai ke tulang, lelah yang gak hilang meskipun kamu sudah tidur seharian, kami ingin kamu tahu bahwa kamu berhak untuk merasa begitu. Dan kamu sangat berhak untuk beristirahat. Benar, kamu nggak sendirian. Iya. Penelusuran kita malam ini akan menyelami tumpukan catatan, data, dan sebuah makalah yang cukup komprehensif tentang kelelahan pengasuh, atau yang sering disebut orang sebagai caregiver burnout. Dan juga, kita akan membahas sebuah pola yang sering banget ngikutin rasa lelah itu secara diam-diam, yaitu pengabaian terhadap diri sendiri. Pengabaian diri ya. Betul. Dan ingat, kita di sini bukan untuk menggurui, bukan untuk ngasih kamu lebih banyak pekerjaan rumah, dan apalagi menceramahimu, nggak sama sekali. Kita di sini murni untuk memvalidasi rasa lelah itu, untuk memeluknya sejenak, dan memahami bareng-bareng kenapa sih pola kelelahan ini terus berulang tanpa henti. Nah, oke, mari kita urai perlahan. Untuk memulainya, aku ingin kamu membayangkan sebuah perumpamaan sederhana. Bayangkan dirimu itu adalah sebuah teko air yang indah. Teko air, oke. Iya, sebuah teko. Sepanjang hari, dari pagi buta sampai larut malam, kamu terus menuangkan air ke cangkir orang-orang yang kamu sayangi. Ada cangkir untuk orang tua yang sedang sakit, terus ada cangkir untuk anak yang butuh perhatian, cangkir untuk pasangan. Kamu terus menuang, memastikan semua orang di sekitarmu itu nggak kehausan. Tapi kamu lupa satu hal. Tidak ada yang mengisi kembali air ke dalam teko itu kan? Tepat. Nggak ada yang mengisi airnya lagi, sampai akhirnya teko itu kering kerontang, bahkan di bagian bawahnya mulai muncul retakan-retakan kecil. Malam ini kita nggak akan membahas cara menuang lebih banyak air, kita bakal bahas mengapa kita membiarkan teko itu retak dan bagaimana cara menambalnya secara perlahan. Perumpamaan teko itu kerasa banget ya. Sangat menggambarkan realitas yang ada di lapangan sekarang. Dan yang perlu kamu tahu, perasaan kering kerontang ini sebenarnya bukanlah hal yang baru atau sekedar perasaan mengada-ada. Maksudnya secara medis memang diakui ya? Sangat diakui. Istilah burnout sendiri pertama kali dikemukakan oleh seorang psikolog bernama Freudenberger. Itu di tahun 1974. Pas itu, dia mengamati para relawan di sebuah klinik gratis di New York. Relawan yang merawat orang-orang di sana. Ya, orang-orang ini kan merawat para tunawisma dan pasien yang rentan banget. Mereka merawat orang lain dengan begitu intens, memberikan seluruh jiwa raga mereka, sampai akhirnya secara perlahan mereka kehilangan semua motivasi. Mereka mengalami penipisan emosi yang sangat ekstrim. Jadi kalau kamu dengar ini dan merasa kosong, ketahuilah bahwa lelah ini sangat nyata secara medis. Itu respons wajar dari tubuh ya, bukan karena kita lemah. Sama sekali bukan pertanda kalau kamu lemah. Itu respon biologis yang sangat normal. Ngomong-ngomong soal data, aku lagi lihat hasil survei tahun 2025 dari tumpukan sumber kita nih. Dan jujur saja, angka-angkanya bikin aku terdiam sebentar. Angka ini mungkin bakal terdengar kayak cermin buat kamu yang lagi dengerin. Wah, angkanya cukup tinggi pasti ya. Sangat tinggi. Kalau malam ini kamu merasa cemas, tolong dengarkan ini ya, kamu itu nggak sendirian. Sebanyak 87% orang di posisimu merasakan stres dan kecemasan serupa. 87% loh. Itu hampir semuanya ya? Iya, hampir semua orang. Lalu 84% merasa kewalahan dengan beban sehari-hari dan 77% merasakan apa yang disebut kesedihan kronis. Ini kan jelas bukan sekedar capek gara-gara kurang tidur semalam aja kan? Jelas bukan. Ini lelah yang jauh lebih dalam.
Tapi pertanyaannya begini, ketika kita merawat keluarga, apalagi orang tua yang membesarkan kita, itu kan seharusnya jadi sebuah tindakan mulia ya. Sesuatu yang didorong oleh cinta yang tulus. Tapi kenapa tindakan penuh cinta ini justru bisa bikin kita merasa sangat terkuras? Itu paradoksnya kan? Benar. Dan kalau kita boleh benar-benar jujur nih di ruang aman kita ini, terkadang kelelahan itu bikin kita merasa mati rasa terhadap orang yang kita rawat. Di jurnal yang kita baca, kondisi ini disebut depersonalisasi. Kalau aku boleh kasih analogi lagi, ini persis kayak sikring listrik di rumah kita. Oh, sikring meteran listrik itu ya? Iya, kalau beban tegangannya terlalu tinggi, bayangin aja TV nyala, AC nyala, kulkas, setrika, dicolok semua barengan, sikring di meteran rumah kita kan bakal otomatis jeglek atau mati kan? Betul, untuk mencegah korsleting. Nah, tujuannya kan satu, biar seluruh rumah nggak kebakaran. Mati rasa emosional ini, bukankah ini cara tubuh dan otak kita mematikan sikringnya sendiri demi bertahan hidup? Yang sangat menarik di sini adalah biologi kita itu benar-benar bekerja persis kayak sekring tadi. Persis banget. Ketika sekring emosional itu turun, dampaknya nggak cuma berhenti pada perasaan mati rasa di hati aja. Kelelahan ekstrim ini mengubah biologi kita secara fisik. Mengubah secara fisik maksudnya sampai ke organ tubuh? Iya, gini, saat kamu mengalami stres kronis setiap hari, tubuhmu itu ibaratnya dibanjiri oleh hormon yang namanya kortisol. Nah, ketika kortisol ini terus-menerus merendam otakmu, dia mulai mengganggu bagian depan otak yang bernama korteks prefrontal. Korteks prefrontal ini fungsinya buat apa? Ini adalah area manajer, area yang mengatur memori, fokus, dan pengambilan keputusan. Makanya, itu jadi penjelasan medis yang jelas banget kenapa akhir-akhir ini kamu mungkin merasa sangat pelupa, gampang bingung, atau susah banget konsentrasi walau cuma urusan kecil. Ngomong apa gitu ya? Nah, persis kayak gitu. Otak dan tubuhmu sebenarnya sedang berteriak minta jeda. Dan karena alarm itu terus berbunyi tapi nggak ada yang respon, kerentananmu terhadap penyakit fisik jadi naik drastis. Perlahan-lahan, ketika semua ini terjadi, identitas dirimu mulai terkikis. Erosi identitas ya? Betul. Kamu bangun tidur dan rasanya nggak lagi mengenali siapa dirimu di luar peranmu sebagai seorang pengasuh. Wah, itu kerasa banget sih. Ketika sekring itu anjlok dan otak kita memaksa buat cabut colokan emosi, dampaknya ternyata merembet ke realitas fisik tentang bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri ya. Erosi identitas ini akhirnya bawa kita ke sebuah pola psikologis tersembunyi yang bahaya banget. Yaitu pengabaian diri atau self-neglect. Ya, self-neglect. Karena rasanya udah lelah banget, kita mulai menyingkirkan hal-hal yang paling fundamental buat diri kita. Coba deh inget-inget lagi, hari ini, buat kamu yang lagi dengerin, apakah kamu menunda makan sampai perutmu perih banget? Atau mungkin lupa minum air putih sampai berjam-jam? Betul, nggak sempat mandi. Atau bahkan, ini yang paling ekstrim ya, menunda minum obat untuk penyakitmu sendiri. Cuma karena kamu terlalu repot ngurus jadwal obat orang lain. Ya, kejadian kayak gitu sering banget terjadi. Dan di dalam makalah kita malam ini, ada penjelasan neurologis kenapa kita bisa sampai ngelakuin itu. Di dunia medis, ini sering dikaitkan dengan istilah disfungsi eksekutif. Tunggu, disfungsi eksekutif itu bunyinya rumit banget. Gimana cara kerja persisnya di otak kita sampai kita bisa, ya lupa makan gitu aja? Oke, mari kita bahasakan pakai perumpamaan biar lebih rileks ya. Bayangkan di dalam otak kita itu ada seorang manajer profesional. Manajer otak, oke. Iya. Tugas manajer ini adalah merencanakan jadwal, mengingat daftar belanjaan, ngatur prioritas, sampai mengeksekusi sebuah tindakan. Nah, ketika manajer ini setiap detiknya terlalu sibuk ngurus jadwal obat orang tuamu yang rumit, ngatur menu makanan khusus anak, atau mikirin tagihan, energi sang manajer ini lama-lama habis total. Dia kecapean ngurus urusan orang lain. Sangat kecapean. Sehingga, pas tiba waktunya untuk mikirin dirimu sendiri, manajer ini udah nggak punya sisa tenaga sedikit pun untuk sekedar menjadwalkan waktu istirahat 10 menit aja buat tubuhmu. Secara biologis, otak kehilangan kemampuannya buat memindahkan fokus dari kebutuhan orang lain kembali ke kebutuhanmu sendiri. Jadi ini bukan masalah kayak, aku nggak peduli sama diriku sendiri, bukan gitu ya. Tapi secara harfiah, otak kita udah nggak punya kapasitas lagi buat merencanakannya. Benar, otaknya udah kehabisan bahan bakar buat ngurus dirinya sendiri.
Wah, tapi selain masalah biologis nih, sepertinya ada faktor kepribadian juga yang bikin sebagian dari kita jadi jauh lebih rentan tersedot ke pusaran ini kan? Sumber kita membahas sebuah konsep yang disebut unmitigated communion. Ah, iya. Konsep itu sangat relevan. Pada dasarnya, ini tuh kayak dorongan yang berlebihan, bahkan bisa dibilang nggak sehat ya, untuk terus fokus pada orang lain, sampai-sampai kita menghapus eksistensi dan kebutuhan kita sendiri. Seolah-olah kita merasa, kita ini cuma punya harga diri dan cuma layak dicintai kalau kita selalu ada setiap detik untuk orang lain. Tepat sekali penjabarannya. Dan konsep unmitigated communion ini sering banget jalan barengan sama fenomena psikologis lain yang sempat diteliti oleh seorang ahli bernama Jack di tahun 1991. Dia menyebut fenomena ini sebagai self-silencing atau pembungkaman diri. Pembungkaman diri ya, menahan suara sendiri. Iya, ini adalah pola di mana seseorang, terutama yang ada dalam peran pengasuhan tradisional, kayak dilatih oleh lingkungannya untuk terus-menerus menekan pikiran, opini, atau perasaan negatif mereka. Kenapa ditekan? Karena mereka takut banget memicu konflik di dalam keluarga. Oh, aku paham. Jadi ini ibaratnya kita sengaja ngambil lakban, terus melakban tombol sekring kita di posisi on supaya nggak bisa jeglek, walaupun sebenarnya rumahnya udah mulai bau asap terbakar. Analogi yang sangat pas. Dilakban paksa supaya tetap nyala. Iya kan? Di luar kita kelihatan tersenyum tulus, kita tampil kuat banget di depan keluarga besar, kita mengiyakan semua permintaan. Oh ya, nggak apa-apa kok, aku bisa urus ibu malam ini, tenang aja. Tapi di dalam dada kita nyimpan kelelahan yang bikin tulang rasanya mau remuk. Dan seringkali ada kemarahan juga di sana. Bener, kemarahan yang kita pendam rapat-rapat karena kita merasa berdosa kalau sampai kita marah. Tapi pertanyaannya, dari mana sih dorongan untuk terus melakban sekring ini berasal? Kenapa kita merasa harus terus tersenyum dan membungkam diri sampai hancur dari dalam? Nah, bagian ini benar-benar menarik. Kalau kita mau nyari akar kenapa kita menahan sekring itu, kita harus melihat keluar dari diri kita sendiri. Kita harus nengok ke tekanan budaya dan ekspektasi masyarakat di sekitar kita. Faktor lingkungan ya? Betul. Ada kontras yang tajam banget antara budaya barat yang sangat individualis dengan budaya kita di sini yang sifatnya kolektivis. Di negara barat, kemandirian individu itu ditaruh di tempat tertinggi. Jadi kalau seseorang kelelahan merawat orang tuanya, terus dia menyerahkan perawatannya ke bantuan profesional atau panti urida, itu dianggap sebagai solusi yang sangat rasional, logis, dan gampang diterima masyarakat. Nggak ada yang bakal menghakimi mereka. Hampir nggak ada. Tapi di masyarakat kita, merawat keluarga, khususnya merawat orang tua, itu adalah sebuah identitas sosial yang akarnya dalam banget. Kita diikat oleh nilai yang namanya filial piety atau yang sangat akrab di telinga kita sebagai nilai bakti. Nilai bakti. Ini yang bikin semuanya jadi sangat rumit kan? Maksudku, nilai ini sebenarnya indah banget loh. Merawat orang yang udah membesarkan kita adalah wujud cinta dan penghormatan paling tinggi. Setuju, itu niat yang sangat mulia. Tapi di sisi lain, tanpa adanya sistem pendukung yang memadai, nilai bakti ini pelan-pelan berubah jadi pedang bermata dua yang meremukkan si pengasuh tunggal. Ada data penelitian di Malang yang disebutin dalam sumber kita malam ini, dan jujur hasilnya bikin aku tertegun. Penelitian yang tentang beban keluarga itu ya? Iya, penelitian itu nunjukin kalau 84% pengasuh itu punya nilai bakti yang sangat tinggi. Mereka benar-benar sayang dan menghormati orang tua mereka. Tapi yang bikin kaget, tingginya nilai bakti itu ternyata nggak berbanding lurus sama adanya kerjasama atau pembagian tugas antar anggota keluarga yang lain. Jadi beban kerjanya nggak dibagi rata. Nggak sama sekali, artinya gini, semua saudara mungkin sepakat pada ngangguk setuju kalau orang tua harus dirawat dengan baik. Tapi pada ujungnya, saat eksekusi harian, semua beban fisik, beban finansial, dan mental, itu jatuhnya ke pundak satu orang aja. Dan seringkali itu adalah pundakmu yang lagi dengerin penelusuran kita malam ini. Dan beban berat itu nggak cuma nimpa mereka yang jadi pengasuh penuh waktu di rumah aja loh. Makalah yang kita baca juga menyoroti realitas para generasi sandwich. Kelompok orang yang terjepit di tengah-tengah. Generasi sandwich ini posisinya emang serba salah ya? Sangat. Di sumber kita bahkan ada contoh kasus nyata dari aktor muda Indonesia, Kiesha Alvaro.
Dia ini bisa dibilang representasi yang sangat pas tentang bagaimana seseorang bisa jadi tulang punggung finansial sekaligus tulang punggung emosional buat keluarga. Dan itu dimulai sejak usianya masih sangat muda. Bebannya ganda ya, finansial dan emosional. Betul. Dalam posisinya itu, dia harus menerapkan apa yang di dalam jurnal disebut sebagai teori akomodasi komunikasi. Wah, istilah baru lagi nih. Apa tuh maksudnya? Intinya gini, dia harus terus-menerus menyesuaikan gaya bicaranya, menekan kecemasannya sendiri, dan menjaga harmoni supaya keluarganya di rumah tetap tenang dan merasa aman. Padahal, di saat yang bersamaan, di luar sana dia harus menghadapi tuntutan profesional yang sangat menguras tenaga. Dia kayak lagi berjalan di atas tali tipis setiap harinya. Tepat. Generasi sandwich ini tuh kayak lagi ngelakuin aksi akrobatik buat menyeimbangkan hidup mereka. Dan kejamnya, masyarakat menuntut mereka buat nggak boleh jatuh sekalipun. Nggak ada ruang buat salah. Nggak ada. Dan, kalau kita mau ngupas lebih dalam lagi nih soal ketidakadilan pembagian beban ini, kita nggak mungkin bisa nutup mata dari bias gender yang sangat nyata di lapangan. Coba deh kita lihat sekeliling kita. Mayoritas pekerjaan merawat ini jatuhnya ke siapa? Ke perempuan kan? Selalu begitu polanya. Anak perempuan atau istri. Iya. Mereka ini kayak terjebak dalam sebuah jaring pengawasan sosial yang nggak kelihatan secara fisik. Masyarakat kita itu seolah punya buku panduan manual nggak tertulis tentang standar anak perempuan yang berbakti atau ibu dan istri yang baik itu harus kayak gimana. Dan standarnya tinggi sekali. Banget. Penelitian pada wanita pekerja di Jakarta ngebuktiin hal ini. Mereka seringkali dihantui oleh rasa bersalah yang sifatnya kronis dan nggak berkesudahan. Di kantor mereka merasa bersalah karena, aduh performaku kayaknya menurun nih gara-gara capek. Tapi pas di rumah mereka ngerasa bersalah juga karena ngerasa kurang ngasih waktu buat orang tua dan anak-anak. Serba salah. Dan rasa bersalah yang udah tertanam kuat secara budaya itulah yang jadi bahan bakar yang memaksa para pengasuh ini untuk terus jalan. Meskipun fisik mereka udah teriak-teriak minta berhenti. Data global yang dibahas di sumber kita, termasuk tren dari Amerika Serikat, nunjukin sebuah realitas yang bikin merinding. Tren tentang apa itu? Tentang melonjaknya waktu rata-rata yang dihabiskan untuk merawat orang lain. Di tahun 2020, rata-rata orang menghabiskan 9 jam per minggu untuk merawat keluarga. Tapi, di tahun 2023, angka itu meledak jadi 26 jam per minggu. Tunggu. 26 jam per minggu. Itu berarti dalam sehari hampir 4 jam. Betul. Angka 26 jam per minggu itu udah setara dengan kamu punya pekerjaan paruh waktu di luar kerjaan utamamu. Bedanya, pekerjaan merawat ini tanpa bayaran sepeser pun, tanpa ada jatah cuti tahunan, dan yang paling ironis, seringkali nggak dapat apresiasi atau sekedar ucapan terima kasih. Hati kecilku merenung dengar ini. Lalu, apa yang sebenarnya bakal terjadi kalau kita terus-terusan nutup telinga dari alarm tubuh kita sendiri? Kalau kita terus masak si teko yang udah kering tadi buat nuangin air demi memenuhi standar sosial yang nggak masuk akal itu? Itu adalah jalan tol menuju kejatuhan fisik ya. Makanya, makalah kita ini menyertakan satu kisah nyata dari Inggris tentang seorang wanita bernama Catherine Saunders. Aku ingin ceritain ini dengan sangat pelan. Ini bukan buat nakut-nakutin kamu ya. Murni cuma sebagai peringatan penuh kasih sayang dari kami buatmu. Ya, sebuah cerita kehati-hatian. Betul, jadi selama bertahun-tahun, Catherine ini terus mengabaikan rasa lelahnya yang udah ekstrim. Dia terus aja merawat keluarganya dan terus membungkam sinyal-sinyal peringatan dari tubuhnya sendiri. Sampai akhirnya, tebak apa yang terjadi? Tubuhnya menyerah. Tubuhnya memutuskan untuk mencabut sekring itu secara paksa. Dia terserang sebuah kondisi medis yang disebut myalgic encephalomyelitis atau ME. Kondisi ini parah banget, sampai-sampai dia lumpuh total, kehabisan semua energinya, dan sama sekali nggak bisa beranjak dari tempat tidurnya selama 5 tahun penuh. Bayangin, 5 tahun. Astaga. Kalau kita mundur selangkah nih, dan ngelihat gambaran besarnya, kisah Catherine ini benar-benar nampar kita dengan sebuah fakta yang nggak bisa dibantah. Bahwa istirahat itu wajib. Bahwa istirahat itu bukanlah sebuah kemewahan yang bisa kamu tunda-tunda sampai ada waktu luang. Istirahat juga bukan sebuah wujud keegoisan. Istirahat itu adalah syarat mutlak secara biologis supaya kamu tetap bisa hidup dan bernapas. Tapi untungnya ada kabar baik dari kisah Catherine. Oh ya, dia berhasil pulih. Iya, dia pada akhirnya bisa pulih perlahan-lahan. Dan kamu tahu apa yang jadi titik balik kesembuhannya?
Bukan sebuah prosedur medis yang harganya miliaran atau rumit, melainkan hal-hal kecil yang sangat membumi. Apa tuh yang dia lakukan? Dia mulai belajar menetapkan batasan-batasan kecil yang selama ini selalu dia hindari. Terus, dia juga mulai terhubung kembali dengan alam, menyentuh tanah lewat hobi berkebun. Menyentuh tanah, ngerasain tekstur daun di tangan, menyadari kalau ternyata dunia itu masih berputar di luar sana. Itu hal yang sangat menyembuhkan ya. Nah, dari semua cerita dan data ini, apa sih artinya buat kamu yang sekarang lagi berbaring lelah malam ini? Bagaimana caranya kita bisa perlahan-lahan mengangkat sebagian batu yang berat banget dari pundakmu sejenak? Kita harus mulai cari cara menabal teko itu malam ini juga. Tepat. Kita kan udah nelusurin gimana sekring itu mati dan kenapa teko itu bisa retak. Sekarang mari kita bahas tentang pertolongan pertama untuk dirimu sendiri. Apa yang bisa kamu lakuin malam ini juga atau mungkin besok pagi pas kamu bangun tidur? Disinilah letak indahnya makalah kita malam ini. Ada beberapa panduan berbasis sains yang benar-benar aplikatif, bukan cuma teori muluk-muluk di atas kertas. Langkah pertamanya adalah praktik mindfulness dan menumbuhkan rasa welas kasih pada diri sendiri. Berbaik hati pada diri sendiri ya. Iya. Di jurnal itu disebutin ada sebuah program namanya MB Care. Dan yang bikin menarik, ini tuh udah diadaptasi ke dalam nilai budaya lokal kita dengan konsep yang namanya budaya Beaku. Itu singkatan dari baik dan kuat. Inti dari praktek ini adalah self-kindness, bersikap sangat lembut pada diri sendiri, dan menyadari bahwa kamu itu ya cuma bagian dari kemanusiaan yang wajar, yang bisa banget ngerasa lelah. Praktiknya sebenarnya sederhana banget loh. Dan aku pengen ngajak kamu yang lagi rebahan buat ngelakuinnya malam ini juga. Di atas kasurmu, sekarang, tolong berhentilah jadi hakim yang kejam untuk dirimu sendiri. Berhenti menyalahkan diri. Betul. Kalau hari ini kamu ngerasa sempat lepas kendali, merasa kesal, marah, atau bahkan kamu sampai sembunyi nangis di kamar mandi pas lagi capek ngerawat orang tuamu, akui aja perasaan itu. Itu adalah respon biologis dari tubuh yang udah terlalu lelah. Itu bukan sebuah dosa. Sama sekali bukan. Iya, kamu bukan anak yang buruk, kamu bukan manusia yang gagal cuma gara-gara kamu merasa frustrasi. Kamu itu cuma manusia biasa. Jadi sekarang, coba pejamkan matamu perlahan, dan mari kita lakukan body scanning ringan. Rasakan aliran darah dari ujung jari kakimu, naik perlahan ke betis, ngerambat naik ke dadamu, sampai ke puncak kepala. Lakukan saja sebentar ya. 5-10 menit aja cukup. Benar, sambil terus ngerasain tarikan napasmu. Tarik, lalu hembuskan. Sains tuh udah ngebuktiin loh bahwa ngasih ruang aman buat dirimu sendiri dengan cara ini bisa nurunin hormon kortisol penyebab stres tadi dengan sangat signifikan. Dan setelah kamu menenangkan biologi tubuhmu malam ini, langkah kedua yang bisa kamu lakuin untuk besok hari adalah mempraktekkan seni menetapkan batasan. Dan yang paling penting, lakukan tanpa ngerasa bersalah sedikit pun. Ini yang paling susah, tanpa merasa bersalah. Kan terhadap keluargamu, melainkan strategi bertahan hidup supaya kamu bisa terus merawat mereka dalam jangka panjang. Cara terbaik buat mulai bikin batasan ini adalah pakai komunikasi yang diawali dengan kata saya. Biar kalimatnya nggak terdengar kayak kita lagi nuduh atau nyerang orang lain. Tapi jujur aja nih, mari kita bahas realitasnya di lapangan. Praktek bikin batasan di budaya kita itu sulitnya bukan main. Bayangin kalau pendengar kita malam ini punya ibu yang lagi sakit parah di rumah, terus tiba-tiba dia bilang tidak, atau aku butuh waktu sendiri. Itu rasanya kayak dia ngelakuin sebuah pengkhianatan besar. Rasa bersalahnya itu bisa mencekik leher. Aku sangat paham. Terus, gimana cara kita ngelewatin tembok rasa bersalah yang tebal itu? Itu kekhawatiran yang sangat valid dan sangat manusiawi. Kuncinya ada di sini. Kamu nggak perlu bikin batasan yang drastis. Bikin aja batasan kecil tapi terstruktur. Kamu nggak bilang saya udah nggak mau ngerawat lagi, nggak gitu. Kamu cuma meminta jeda waktu yang spesifik. Jeda spesifik. Oke, aku ngerti sekarang. Jadi mari kita bayangkan skenarionya buat besok hari. Ganti caramu berkomunikasi besok. Daripada kamu nahan semua stres itu sampai akhirnya meledak marah-marah nggak karuan, cobalah bicara dengan nada pelan tapi tegas ke keluargamu. Kasih contoh kalimatnya mungkin? Oke, bilang kayak gini. Saya merasa sangat lelah hari ini. Saya butuh waktu 30 menit untuk menyendiri setiap sore di dalam kamar, supaya saya bisa ngisi energi saya lagi, dan saya bisa ngerawat ibu dengan lebih baik setelahnya. Nah, itu kalimat yang sangat bagus. Menggunakan awalan saya.
Ya kan? Buatlah jadwal struktural yang disepakati bareng. Misalnya tiap abis asar atau sesudah maghrib, kamu masuk kamar, kamu tutup pintunya, dan tegaskan ke orang rumah kalau kamu nggak bisa diganggu-gugat selama 30 menit itu, kecuali ada darurat yang benar-benar ngancam nyawa. 30 menit itu adalah hak mutlakmu. Dan percayalah, dunia nggak akan runtuh cuma karena kamu ambil jeda 30 menit itu. Nah, ada langkah ketiga nih. Dan ini mungkin yang paling krusial, supaya kamu nggak jatuh lagi ke lubang lelah yang sama, yaitu cari dukungan sosial. Biar kita nggak ngerasa sendirian. Bener, kamu nggak boleh, dan memang nggak seharusnya, ngerasa sendirian dalam mikul beban seberat ini. Resiliensi atau ketangguhan mental itu sama sekali nggak bisa dibangun di dalam isolasi. Makalah ini sangat menyarankan buat nyari support group. Grup dukungan untuk sesama pengasuh ya? Emang udah banyak di sini? Mulai bermunculan loh. Di era digital sekarang, di Indonesia udah banyak komunitas untuk sesama caregiver. Misalnya di Instagram, kamu bisa coba cari komunitas kayak @bersama-ruang-rasa. Berada di lingkungan orang-orang yang paham persis kayak gimana detil penderitaanmu, dan mereka ngedengerin tanpa menghakimi kamu sedikit pun, itu punya efek penyembuhan yang benar-benar luar biasa. Wah, itu info yang sangat menenangkan mendengar semua ini ya. Sebelum kita nutup ruang dengar kita malam ini, aku ngerasa perlu banget buat nyampein satu hal penting. Aku pengen mengangkat satu batu beban terakhir yang ada di pundakmu malam ini. Silakan. Ini pesan yang harus didengar. Kalau selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun ini kamu merasa selalu kewalahan, merasa gagal sebagai anak atau pasangan, atau kamu sering banget sembunyi nangis karena kelelahan, ketahuilah satu hal. Ini bukan murni kegagalan pribadimu. Ini bukan karena kamu kurang sabar, dan ini sama sekali bukan karena imanmu kurang kuat. Benar, jangan terus-terusan nyalahin diri sendiri. Seringkali, rasa lelahmu yang luar biasa ini adalah hasil dari sebuah kegagalan sistemik yang jauh lebih besar. Mari kita jujur-jujuran, di negara kita, kebijakan publik yang ngasih dukungan nyata buat pengasuh informal di rumah itu masih sangat terbatas. Bahkan bisa dibilang, ya hampir belum ada. Sangat kurang dukungan dari sistem. Berdasarkan data, beban ekonomi dan biaya mental dari pekerjaan merawat ini nilainya nyampe triliunan rupiah loh. Triliunan rupiah dari tenaga yang nggak kelihatan oleh negara, yang secara diam-diam disubsidi oleh kantong pribadi keluargamu, dibayar pakai keringatmu, dan dibayar pakai kesehatanmu. Belum ada tuh payung hukum yang kuat buat ngasih cuti berbayar bagi seorang pengasuh keluarga. Iya, dan di sisi lain, kalaupun mau minta bantuan, fasilitas layanan panti Wreda yang benar-benar berkualitas, harganya terjangkau, dan yang paling penting bebas dari stigma negatif masyarakat, itu ketersediaannya masih minim banget. Masih susah carinya. Nah, jadi kalau kamu merasa beban ini tuh hampir ngeremukin tulang punggungmu, ya itu karena secara harfiah bebannya didesain terlalu berat buat dipikul sendirian oleh satu orang. Sistemnya yang cacat, bukan kamu. Sangat-sangat wajar kalau kamu merasa capek. Itu adalah sebuah sudut pandang yang benar-benar melegakan, sekaligus sangat penting untuk kita sadari. Sebagai rangkuman dari penelusuran kita yang lumayan panjang malam ini, fenomena selalu ada buat orang lain, tapi lupa sama diri sendiri, itu adalah sebuah krisis yang sangat nyata. Krisis kesehatan masyarakat sebenarnya. Betul. Kita udah sama-sama lihat buktinya, mulai dari kerusakan biologi di otak, sampai angka-angka data sosialnya. Kita belajar bahwa resiliensi atau ketangguhanmu itu gak akan pernah bisa dibangun di atas fondasi pengabaian diri. Ibaratnya kamu lagi disuruh jaga sebuah rumah, kamu harus mastiin tiang-tiang penopang rumahmu itu berdiri kokoh dulu, sebelum kamu bisa ngasih tempat berteduh yang aman buat orang-orang yang kamu cintai. Bener banget. Merawat dirimu sendiri, menjaga supaya tubuh dan pikiranmu tetap waras dan sehat, itu bukanlah sebuah pengkhianatan terhadap keluargamu. Menyediakan waktu buat bernafas sejenak, nutup pintu kamar selama setengah jam besok, itu bukanlah bentuk anak yang durhaka. Sama sekali bukan durhaka. Justru sebaliknya loh, itu adalah cara terbaik supaya kamu tetap bisa hadir dengan senyuman dan terus mencintai mereka esok hari. Karena ya kembali ke perumpamaan tadi, kamu nggak bisa menuangkan air dari teko yang udah hancur. Ini memunculkan satu pertanyaan penting buat kamu renungkan sambil meresapi malam sebelum kamu benar-benar tertidur pulas malam ini. Pertanyaan apa itu? Jika masyarakat kita menganggap bahwa merawat orang tua atau keluarga yang sedang sakit itu adalah bentuk bakti yang paling tinggi, pernahkah kamu berpikir bahwa menjaga kesehatan fisik dan mentalmu sendiri
agar kamu nggak ikutan jatuh sakit, sehingga kamu nggak membebani orang-orang yang kamu cintai di masa depan, itu adalah bentuk bakti yang sama mulianya. Ah, pertanyaan yang indah dan sangat mendalam buat dibawa tidur malam ini. Bahwa merawat diri sendiri adalah wujud cinta masa depan untuk keluarga kita ya. Malam ini, saat kamu berbaring di atas kasurmu, ingatlah kalau teko yang kering dan retak itu nggak perlu langsung utuh kembali dalam semalam. Kita tidak menuntut keajaiban. Pelan-pelan saja. Ya, perlahan saja. Mari kita mulai dengan satu langkah yang sangat kecil. Berhentilah memaksakan diri buat nuangin air yang emang udah nggak ada. Berilah dirimu izin untuk sekedar menjadi manusia. Terima kasih ya, karena kamu sudah bertahan sampai sejauh ini. Ya, terima kasih banyak. Kamu itu ngelakuin pekerjaan yang luar biasa berat dengan sangat-sangat baik. Meskipun mungkin hari ini nggak ada satu orang pun yang ngucapin itu langsung ke kamu, biar aku yang ngomong sekarang, mewakili semua orang. Kamu hebat, kamu tangguh, dan kamu sudah sangat cukup. Biarkan malam ini menyembuhkanmu. Sekarang, pejamkan matamu, lepaskan ketegangan yang ada di bahumu itu, beristirahatlah dengan tenang, raga dan pikiranmu berhak untuk tidur. Selamat malam, dan sampai jumpa lagi di ruang dengar kita selanjutnya.